Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irland Riki Wibisono. Nomor NIM saya adalah 0443092257. Saya berasal dari UT Malang, dari Prodi Sistem Informasi, semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, di mana pada tugas 3 basis data, kita akan melakukan praktikum meliputi bagian praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Petunjuk pelaksanaan. Lakukan tiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Laporan dan penilaian. Laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengunggah upload link hasil rekaman video bukti pelaksanaan praktikum untuk menampilkan perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang ada, lakukan disertai setiap aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktik yang telah dilakukan, dan kata-kata penutup. Langsung saja pada nomor 1 yaitu praktikum transaksi. Berikut kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Nomor 1 adalah perintah commit. Adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilakukan dan terjadi perubahan. Contoh, bikin transaction, insert pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Value-nya 6. Tito, Jalan Pagi Saji, nomor 23, 1. Select from pasien. Commit, perintah commit berada di terakhir sebelum end. Kita coba. Kita masuk menu rumah sakit, rutin. Ini ada prosedur sebelumnya. Saya hapus dulu. Create new rutin. Kita hapus dulu parameternya. Begin start transaction insert into patient. Kita kirimkan. Oh ya, maaf, kita belum beli nama rutinnya. Transaksi 1. Kita beri nama rutin transaksi 1. Double. Hapus dulu. Kita buat ulang aja lagi. Transaksi 1. Parameternya dihapus. Untuk menu pasien, sebelumnya data yang ada adalah pasien pertama dengan ID 1, pasien kedua dengan ID 2, pasien ketiga dengan ID 3, pasien keempat dengan ID 4, dan pasien kelima dengan ID 5. Dengan alamatnya masing-masing dan jenis kelaminnya masing-masing. Untuk menambahkan perintah sebelumnya begin commit, kita masuk ke menu SQL, kita call transaksi 1. Kita kirim. Oh, salah, typo saya mengetiknya. Transaksi 1. Pada tabel pasien, Tito telah ditambahkan menjadi anggota grup pasien. Kita lihat, Tito telah ditambahkan. Selanjutnya, perintah update dilakukan untuk merubah data. Contoh bikin start dan update dalam pasien, set nama pasien Danar, where ID pasien sama dengan 3, flag from pasien, commit end. Kita copy.
Kembali lagi kita masuk ke menu rutin, tambahkan rutin baru, kita namai transaksi 2, parameternya kita hapus, kita paste, kirim. Kita coba jalankan perintah SQL-nya, kita call transaksi 2. Pada tabel pasien, tabel nama pasien telah dirubah, nomor 3 telah dirubah menjadi Danar yang sebelumnya merupakan pasien ketiga. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Contohnya seperti ini, begin start transaction, update pasien, set nama pasien menjadi Rudy pada tabel ketiga. Kemudian kita rollback. Kita menu rumah sakit, rutin, kita tambahkan rutin baru. Parameternya kita matikan, nama rutinnya menjadi transaksi 3. Kita kirim, buka SQL, kita call transaksi 3. Kirim. Pada pasien, tabel nomor 3 tetap tidak berubah. Namanya tetap menjadi Danar. Yang sebelumnya perintah kita suruh menggantinya menjadi Rudy. Kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Contoh, begin start transaction, insert pasien, kita akan memasukkan pasien ke 7 dan ke 8 dan ke 9. Setelah insert into pasien, ID pasien, dan seterusnya, kita save point, kemudian kita insert pasien kedua dan pasien ketiga. Kemudian kita commit, select from pasien, kemudian end. Kita coba jalankan perintahnya. Pada pasien yang awalnya berjumlah 6 orang, kita tambahkan lagi 3 orang baru. Rumah sakit, rutin, create new rutin, transaksi 4, parameternya kita matikan. Kita kirimkan. Kita buka SQL, kemudian kita call transaksi 4. Kirim. Hanif, Tina, dan Lutfi telah ditambahkan di pasien. Selanjutnya, kita ke perintah terakhir. Yang terakhir merupakan perintah trigger, merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Perintah yang ada pada trigger adalah before insert. Trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. After insert, trigger berjalan setelah perintah insert dilaksanakan. Before update, perintah trigger berjalan setelah update dilaksanakan. After update, perintah trigger berjalan setelah update dilaksanakan. Before delete, trigger berjalan sebelum perintah delete dilaksanakan. After delete, trigger berjalan setelah perintah delete dilaksanakan. Contoh kasus, misal seseorang pasien membeli obat sebanyak 50 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang.
Sebelumnya, kita harus membuat tabel obat dulu. Saya telah membuat tabel obat dan transaksi obat dengan anggota, ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Sedangkan transaksi obat memiliki ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah jumlah, dan harga total. Jika digambarkan menjadi seperti ini. Pada menu obat, stok yang ada adalah ID obat 1 dengan kode obat 001 dengan nama obat Antimo dengan harga 5.000 dengan stok 100, Insana dengan stok 100, Bodrek dengan harga 4.000 dengan stok 100, dan Komik Herbal dengan harga 7.000 dengan stok 100. Untuk melakukan perintah trigger, kita masuk ke menu trigger, create new trigger. Nama triggernya adalah trigger jual. Di tabel transaksi obat, waktunya kita ubah menjadi after. Kita masukkan perintahnya. Update obat set stock sama dengan stok dikurang new jumlah. Where ID obat sama dengan ID underscore obat. Kirim. Kemudian kita masuk ke menu struktur. Kita insert value-nya untuk ID transaksi kita jadikan 0. Dan ID pasiennya kita jadikan 1 saja, pasien pertama. ID obat yang akan dijual adalah obat pertama Insana tadi. Jumlahnya yang terjual adalah 50. Total harga kan berapa? Jadi 100.000. 5.000 kali 50. Nah, 5.000 kali 50. Bentar. 250.000. Kita kirim. Kita lihat transaksi baru ditambahkan. ID transaksi adalah 6, ID pasien 1 membeli obat ke 1 dengan jumlah 50 dengan harga 250.000. Kita lihat stok obat. Obat Antimo stoknya telah berkurang menjadi 50. Selanjutnya ke praktikum basis data terdistribusi. Untuk itu kita harus menginstal VirtualBox.